Skandal korupsi negeri jiran akhirnya menemui satu titik terang. Mantan Perdana Menteri Malaysia dinyatakan bersalah atas seluruh dakwaan kasus 1MDB yang menjadi sorotan dunia. Berapa lama vonisnya dan siapa berikutnya? Selengkapnya akan saya paparkan dalam vonis hukum Najib Razak. Kita lihat slide yang pertama. Ya, Hakim Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur mengatakan tim pengacara mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak gagal meyakinkan bahwa tuduhan terhadap Najib itu tidak benar. Untuk itu, Najib dinyatakan bersalah atas seluruh dakwaan yang dituduhkan padanya. Apa saja dakwaannya dan ancaman hukumannya seperti apa? Dari 7 dakwaan tersebut, 1 adalah dakwaan penyalahgunaan kekuasaan. Ini saja ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Lalu 3 dakwaan pelanggaran kepercayaan atau Criminal Breach of Trust atau CBT. Ini ancamannya 20 tahun penjara, cambukan dan juga denda. Lalu ada 3 dakwaan lagi terkait pencucian uang. Ini ancaman hukumannya 15 tahun penjara dan juga denda. Dan dari 7 dakwaan tersebut, hakim memutuskan Najib Razak bersalah dan divonis 12 tahun penjara dengan denda senilai 210 juta ringgit Malaysia. Ini kalau dirupiahkan sekitar 718 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara mencapai 4,5 miliar dolar Amerika Serikat. Ini kalau dirupiahkan sekitar 65 triliun rupiah. Pengacara Najib sebelumnya mengatakan Najib diperdaya oleh pemodal asal Malaysia dan pejabat 1MDB lainnya dan meyakinkan Najib kalau dana yang masuk ke rekeningnya adalah sumbangan dari beberapa pihak, salah satunya dari kerajaan Saudi. Dan pengakuan Najib adalah pihaknya tidak tahu bahwa dana itu disalahgunakan. Dari sebelum persidangan, Najib menyatakan dirinya akan bebas dari seluruh tuduhan dan membersihkan namanya. Namun kenyataannya berkata lain. Tapi hingga saat ini pun Najib masih mengatakan dirinya tidak bersalah. Tentu ini bukan akhir, masih akan ada upaya hukum yang bisa dilakukan Najib Razak setelah putusan ini. Pertama, Najib masih bisa mengajukan banding ke Mahkamah Rayuan atau pengadilan banding ya kalau di sini. Nah, kalau gagal di situ pun masih bisa mengajukan lagi ke mahkamah tertinggi di Malaysia yaitu Mahkamah Federal. Dan sebelumnya juga pihak Najib sudah mengatakan akan mengajukan banding. Jabatan Perdana Menteri Malaysia ini adalah kepala pemerintahan tertinggi. Jadi kalau sampai mantan PM ini dinyatakan bersalah, ya otomatis kasus ini mendapat sorotan tidak hanya di Malaysia dan sekitarnya, tapi juga di seluruh dunia. Lalu apa sih kasus 1MDB yang membuat Najib disorot di seluruh dunia? Kita akan cek slide berikutnya. Sebelum kita lihat kronologisnya, saya akan ingatkan sedikit apa itu kasus 1MDB. 1MDB ini merupakan singkatan dari One Malaysia Development Berhad, dan 1MDB ini sebenarnya yayasan yang didirikan dengan tujuan mulia, yaitu untuk menggalang dana pembangunan Malaysia dan juga membantu kaum miskin di negara itu. Penggalangan dana ini melibatkan beberapa negara untuk bekerja sama. Kita akan lihat seperti apa kronologi singkatnya. Jadi 1MDB ini dimulai di tahun 2008 sebagai Otoritas Investasi Terengganu alias OIT. Ini adalah sebuah reksadana milik negara untuk memastikan pembangunan ekonomi untuk negara bagian Terengganu ini bisa terjaga. Lalu di 2009, PM Najib Razak ini mengumumkan akan memperluas OIT menjadi entitas yang lebih luas manfaatnya ke seluruh negeri daripada hanya di satu negara bagian saja. Nah, 1MDB ini disebut akan fokus pada proyek pembangunan strategis, yaitu mulai dari energi, real estate, pariwisata, dan juga agribisnis. Dan di tahun yang sama, 1MDB dan mitra dari Saudi yaitu Petro Saudi International Limited mengumumkan perusahaan patungan senilai 2,5 miliar dolar AS, jadi disebut akan menjadi aliran investasi langsung dari Timur Tengah ke Malaysia. Nah, dari Saudi itu lalu negara-negara lain akhirnya juga jadi tertarik. Di 2010 ini 1MDB tanda tangan kerjasama dengan State Grid Corporation of China atau SGCC, lalu dengan Masdar alias Abu Dhabi Future Energy Company, hingga melibatkan Otoritas Investasi Qatar atau OIQ untuk bermitra. Nah, makin banyak dana yang masuk rupanya semakin tidak transparan. Di tahun 2012 ini disebut oleh Wall Street Journal, 1MDB melakukan pembelian aset listrik lewat Genting Group. Tapi pembelian ini aneh karena harganya terlalu tinggi sehingga ada dugaan Genting Group ini menggunakan dana tersebut untuk keperluan kampanye pemilu di 2013. Belum cukup juga di 2013 untuk menggalang lebih banyak dana. Pemerintah Malaysia mengeluarkan obligasi senilai 42 miliar ringgit Malaysia atau kalau didolarkan ini 11,73 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, 3 miliar dolar AS-nya ini dijamin oleh bank investasi asal Amerika Serikat yaitu Goldman Sachs. Nah,
kabarnya Goldman Sachs ini juga dibayar 300 juta dolar Amerika Serikat lewat perjanjian itu, tapi ini juga masih diselidiki lebih lanjut. Dan di 2014 lalu disebut 1MDB ini mentransfer sekitar 850 juta dolar AS dalam 3 transaksi ke perusahaan yang terdaftar di Kepulauan Virgin Britania yang kejelasannya juga sampai sekarang masih dipertanyakan. Nah, atas banyaknya rangkaian transaksi aneh di tengah dana yang terus masuk ini, puncaknya itu di 2015 lalu muncul dugaan kalau ada dana senilai 2,67 miliar ringgit Malaysia yang ditransfer tapi ke rekening pribadinya PM Malaysia yaitu Najib Razak. Nah, dari sinilah bergulir dan proses hukum dimulai dari 2018 hingga 2020. Ini kita akan lihat secara rinci di slide berikutnya. Awalnya Najib hanya dituduh atas 3 tuduhan pelanggaran kepercayaan dan 1 tuduhan penyalahgunaan kekuasaan. Lalu di bulan depannya yaitu di bulan Agustus ini ditambah lagi 3 tuduhan lagi pencucian uang. Nah, di bulan Desember 2018 permohonan Najib ditolak karena meminta media tidak mempublikasikan kasusnya. Januari 2019 tidak gentar juga, tetap akhirnya melayangkan surat lagi ke Mahkamah Tinggi. Kembali ditolak lagi. Di Februari 2019 Mahkamah Rayuan alias pengadilan banding ini memberi kesempatan Najib untuk kembali naik banding atas putusan Mahkamah Tinggi. Apakah diterima? Kita akan cek slide berikutnya. Ternyata di bulan Maret bukannya diterima, malah kasusnya ditangguhkan sementara untuk disampaikan ke pengadilan federal. Dari April hingga Agustus 2019, persidangan kasus Najib dengan 1MDB ini akhirnya resmi dimulai dan menghadirkan 57 saksi dan juga 750 bukti. Desember 2019 hingga Maret 2020, Najib Razak menjalani proses pendengar keterangannya dan Juli ini akhirnya pengadilan menjatuhkan vonis. Seluruh proses ini karena juga terkait oleh dana dari banyak negara, akhirnya melibatkan banyak sekali investigasi dari berbagai negara, mulai dari Swiss, Hong Kong, Inggris, Amerika Serikat, Singapura, Luxembourg, Uni Emirat Arab hingga Seychelles. Nah, sungguh pelik memang kasus ini dan mencoreng nama baik Najib Razak sebagai mantan Perdana Menteri Malaysia, padahal selama menjabat bukannya tak ada hal baik juga yang sudah dilakukannya. Apa saja kita akan cek slide berikutnya. Jadi selama menjabat sebagai PM, banyak perubahan yang dilakukan Najib di berbagai sektor. Mulai dari menciptakan kontroversi, tapi namanya juga perubahan begitu ya. Tapi apakah semuanya buruk? Tidak juga. Di bulan pertama kepemimpinannya ini Najib mengumumkan ada 2 paket reformasi ekonomi yaitu sektor jasa dan keuangan. Nah, 2 sektor ini akan diliberalisasi dengan tujuan menarik investasi asing untuk bisa meningkatkan kesempatan bagi pekerja di Malaysia. Di bidang hak asasi manusia atau HAM, Najib juga melakukan pembebasan pada beberapa tahanan Undang-Undang Keamanan Internal seperti pemimpin aktivis hak agama Hindu sebagai minoritas di Malaysia. Najib juga menyatakan tidak akan mendukung hak LGBT meskipun lebih luas dibandingkan di bidang hak asasi manusia maksudnya, tapi dia tetap akan berpegang pada nilai-nilai Islami. Nah, di bidang pendidikan, Najib berkonsentrasi pada pendidikan anak usia dini dan mendukung pengusaha yang membuat childcare di kantor-kantor. Bahkan untuk pengusaha yang mau berkomitmen membuat childcare ini diberikan keringanan pajak sampai 10%. Nah, di bidang pelayanan publik, Najib melakukan reformasi dengan memungkinkan orang swasta untuk bisa menjabat di sektor publik. Nah, di pemerintahan, Najib menetapkan KPI untuk menteri-menterinya sehingga bila ada yang bekerjanya tidak sesuai target, jelas hukumannya apa dan akhirnya bisa diberhentikan begitu. Lalu juga untuk hak minoritas, untuk kaum minoritas di negeri jiran, Najib juga berperan mendukung persatuan mulai dari komunitas keturunan Tionghoa hingga komunitas India, Tamil, Malayalis dan juga Sikh. Nah, Najib ini menegaskan seluruh etnis di Malaysia harus maju bersama dan berada dalam satu konsep. Untuk kebijakan luar negeri, jelas Najib ini meningkatkan kerjasama di berbagai bidang, termasuk kerjasama dengan negara kita juga Indonesia di bidang pariwisata, migas, listrik hingga teknologi tinggi. Ya memang termasuk 1MDB itu juga kan kerjasamanya dengan berbagai negara. Di 2015, RUU Dewan Keamanan Nasional Malaysia juga lolos setelah 6 jam debat katanya. Dan di dalamnya ada klausul yang memberikan kekuatan baru bagi Perdana Menteri Malaysia untuk bisa mengatur masalah keamanan negara. Nah, kalau yang ini memang menuai kritik. Memang banyak kebaikannya juga, tapi ya satu noda akhirnya membuat seluruh kebaikan Najib ini jadi tidak terlihat. Tapi noda ini tidak mungkin dilakukan sendiri oleh Najib, ada orang lain juga yang jelas terlibat. Kita akan cek slide berikutnya siapa saja.
Memang ironis sekali kalau mengingat Najib Razak pernah di posisi tertinggi yang tidak tersentuh dengan penuh keberanian menyiapkan dana investasi untuk mendukung perekonomian negara. Tapi dana itu juga yang akhirnya membuat dia dan dinasti politiknya tergulingkan dengan tidak hormat. Ketika masih menjabat, sebenarnya kasus ini sudah disorot. Tapi setelah partainya kalah dalam pemilu, mulailah nih tuntutan padanya semakin jelas terlihat. Total dana 1MDB ini terlalu besar untuk diselewengkan hanya oleh satu orang. Disebutlah akhirnya beberapa nama juga yang berpotensi untuk terseret ke jeruji bersama dengan Najib. Di posisi pertama ada istri Najib yaitu Rosmah Mansor. Rosmah saat ini dibandingkan dengan Imelda Marcos dan juga Marie Antoinette karena sama-sama memiliki kebiasaan belanja barang mewah dan tidak sensitif terhadap rakyatnya. Di 2018 dilakukan penyergapan ke properti miliknya dan mulai tersiar tuh di sosial media foto-foto sejumlah keranjang supermarket yang isinya lebih dari 500 tas tangan mewah, ada ratusan jam tangan dan 12.000 perhiasan. Kalau dijumlah ini nilainya lebih dari 273 juta dolar Amerika Serikat atau kalau dirupiahkan itu 3,8 triliun rupiah. Akhirnya Rosmah pun dituntut dalam kasus pencucian uang dan penghindaran pajak, di mana sama juga seperti Najib, dia juga tidak mengaku bersalah dong ya. Berikutnya adalah pemodal Malaysia keturunan Tionghoa yang berasal dari Pulau Pinang. Ini ada Low Tech Joe atau lebih sering dipanggil Jolo. Nah, Jolo ini dianggap salah satu pihak yang paling krusial di balik skandal penipuan 1MDB. Memang dia tidak pernah menduduki jabatan apapun, tapi seluruh jaringan dan juga naluri bisnisnya ini yang membuat kasus 1MDB ini terjerat dalam pusaran korupsi. Jadi bisa dibilang Jolo adalah titik penghubung di semua pihak. Kalau menurut Wall Street Journal, uang miliaran dolar dari 1MDB dicuci melalui sistem keuangan Amerika Serikat untuk membeli sejumlah real estate termahal di dunia, karya seni, hingga mendanai film Hollywood. Ini mungkin Anda juga sudah pernah tonton, The Wolf of Wall Street. Tapi kalau kita bandingkan mungkin cerita asli Jolo ini malah justru lebih menarik ya daripada cerita Wolf of Wall Street. Lalu berikutnya bankir asal Jerman, ini ada Timothy Leisner yang bekerja untuk Goldman Sachs. Di slide 2 itu saya sudah menyebut terkait keterlibatan investment bank asal Amerika Serikat ini. Dan memang setelah mendapatkan pendapatan signifikan dari 1MDB ini, Timothy kemudian diangkat menjadi pemimpin perusahaan Goldman Sachs regional. Nah, bank disebut telah mendapatkan uang sebagai imbalan karena telah mengatur dan menjamin penjualan obligasi untuk meningkatkan dana 1MDB. Leisner sendiri telah mengaku bersalah atas dakwaan di Amerika Serikat karena telah berkonspirasi dan mencuci uang dan juga melakukan suap. Malaysia juga melayangkan gugatan akhirnya pada Timothy. Nah, perusahaan Goldman Sachs ini menyangkal perbuatan Leisner adalah sebuah kesalahan, tapi akhirnya pemerintah Malaysia menolak. Nah, selain Leisner, tersebut juga nama model pakaian dalam, yaitu ada Miranda Kerr yang disebut menerima kado-kado mewah dari Jolo ini berupa piano senilai 1 juta dolar Amerika Serikat, itu kalau dirupiahkan 14,2 miliar rupiah, dan juga berlian 11 karat yang akhirnya dikembalikan. Selain Miranda, juga Leonardo DiCaprio ini sebagai pemeran utama The Wolf of Wall Street, film yang membuatnya mendapatkan Golden Globe sebagai aktor terbaik. DiCaprio juga disebut menerima hadiah berupa karya seni dari Jolo yang akhirnya dikembalikan pada pihak yang berwenang. Tentu tidak hanya nama-nama ini, masih banyak nama-nama lain yang belum terungkap dan berpotensi terseret kasus ini bersama dengan Najib Razak. Berapa banyak total dana dan nama yang akan muncul, ini akan kita tunggu bersama ya. There's nothing free in this universe, akan selalu ada konsekuensi dari setiap perbuatan yang kita lakukan.